musyrikan falahul jannah. Jadi wa jami'u ma tahta sab'i tibaq, katanya semua yang ada di bawah 7 lapis musyrikun, semuanya adalah musyrik alal itlaq. Jadi semuanya dihukumi orang-orang yang ada di muka bumi ini semuanya adalah musyrik. Wa jami'u ma huwa tahta sab'i tibaq musyrikun, kata Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa man qatala musyrikan falahul jannah. Ini kalau nggak ngajari teroris itu ngajari apa lagi ini kan? Ini mazhabnya Wahabi seperti ini. Zaini Dahlan itu banyak bohongnya. Asep Riyadi, oh, keren ya, bisa membohong-bohongkan mufti. Terus wa kana Muhammad bin Abdul Wahhab wa jama'atuhu yahkumuna 'alan nas. Nah iya, kok kepanasan gitu ya. Udahlah, ada yang panasan, udah sampai situ aja. Ini ya Rifan, biar digaul dengan kulkas ntar. nah iya, orang jadi mazhabnya Wahabi ya dari dulu teroris, tatoruf. Mereka membunuh, menghalalkan darah. Yang muslim dibilang kafir, yang kafir dibilang muslim. Ya, Abu Lahab jelas-jelas kafir dimuslimkan, dimukminkan. Yang jelas-jelas muslim, mukmin dikafirkan, disyirikan. Itu kelakuan Wahabi seperti itu. Bener ya Gus Wedel, itu kelakuan kamu ya Gus. Ini Gus buka mic-nya Gus, tertutup itu mic-nya Gus. ini ada sedikit lagi nih. Al-Wahabiyah atba'u Muhammad ibn Abdul Wahhab ala nahjihi fi tafsiril ummah al-islamiyah wastibahati dima'ihim. Kelompok Wahabiyah, mereka adalah pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab yang menurut pola manhaj mereka dalam pengkafiran umat-umat Islam dan menghalalkan darah mereka. Qala Al-Qanuji fi kitabi Al-Musamma Ad-Dinul Khalis. Ada orang namanya Al-Qanuji, mempunyai kitab namanya Ad-Dinul Khalis, di dalam jilid ke-1 halaman 140. Dia berfatwa gini, Kang Surya, taqlidul madzahibi minasyirki. Na'udzubillah. Al-Qanuji, coba teman-teman orang Wahabi tengok itu kitab namanya Ad-Dinul Khalis. Ini orang Wahabi ngomongnya enak sekali. Taqlidul madzahibi minasyirki, mengikut mazhab-mazhab itu minasyirki, termasuk ke sebuah kesyirikan. Makanya orang Wahabi itu nggak mau bermazhab, karena mengikut mazhab itu sama dengan syirik. Nah, wabidzalika, karena hal itulah, ala za'mihi, menurut pemahamannya Al-Qanuji ini, kafara kullul ummatil islamiyah al-yauma. Dengan pemahaman itu maka berkesimpulan seluruh umat Islam zaman sekarang ini semuanya kufur. Baik di Indonesia, di luar Indonesia, semuanya bermazhab. Qaidahnya menurut dia setiap yang bermazhab itu kufur, syirik. Berarti orang Indonesia semuanya kafir, syirik, apa nggak ngeri tuh? Li'annal ummatal yawma hum ahlul madzahibil arba'ati, karena umat zaman sekarang ini dari masa dulu sampai sekarang mereka adalah pengikut mazhab yang keempat. Wahum indal wahabiyah kuffarun, dan mereka umat Islam yang bermazhab menurut orang-orang Wahabi, kelompok Wahabi adalah orang-orang kafir. Apa nggak ngeri? Nah, kita menghukumi kamu berkeyakinan Allah Ta'ala di arsy kafir, itu diprotes. Nah, mereka mengkufurkan seluruh umat Islam sedunia. Siapa yang mau mestinya kita protes, gitu kan? At-takfiru itu ada dua, menghukumi kafir itu ada dua. Ada yang bihakin, ada yang bighairi hakin. Nah, yang dilakukan oleh orang Wahabi mengkafirkan seluruh umat Islam yang bermazhab ini tentu pengkafiran yang tidak benar. Adapun kita mengkafirkan orang Wahabi yang berkeyakinan Allah
beranggotakan badan, Allah bertempat, Allah bersemayam, kau kafir. Ini bihakin, benar, pengkafirannya sesuai. Gitu. Terus lagi. Waqala itu baru satu ya, orang Wahabi baru satu. Waqala Aliyun ibnu Muhammad ibnu Sanan atau Sinan al-Mudaris fil Masjidin Nabawi wal Jami'ah al-Wahabiyah al-Musamma al-Jami'ah al-Islamiyah. Ada orang namanya Ali bin Muhammad bin Sinan atau Sanan. Dia adalah seorang guru di Masjid Nabawi dan di sebuah universitas milik Wahabiyah yang diberi nama Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Di dalam kitabnya Al-Majmu'ul Mufid min Aqidati Tauhid, dia seorang pengajar di Masjid Nabawi. Jadi apa namanya, jangan kita kagetan ya. Oh, dia kan hidupnya di Makkah, tentu lebih mulia Ustadz daripada kita. Dia hidup di Madinah, dia adalah seorang imam mudaris di Masjid Nabawi, tentu dia orang yang benar. Nggak mesti. Nggak mesti yang hidup di Madinah, yang hidup di Makkah nggak menentukan bahwa dia lebih mulia. Al-ardu la tuqaddisu ahadan. Bumi itu tidak bisa mensucikan seorang pun. Kalau dia itu kafir, sekalipun hidupnya di mihrab Masjid Nabawi, tetap ya kafir. Itu. Nah, ini ada Ali bin Muhammad bin Sinan. Dia punya kitab namanya Al-Majmu' Al-Mufid min Aqidati Tauhid dalam halaman 55. Dia mengatakan gini, ayyuhal muslimun la yanfa'u islamukum illa idza a'lantumul al-khurba al-ashwa ala hadhi turuqis sufiyah faqadiyatuhum 'alaiha qatiluhum qabla an tuqatilu al-yahuda wal majus. Jadi kata Ali bin Muhammad, ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim, la yanfa'u islamukum, Islam kalian tidak bermanfaat untuk kalian kecuali jika kalian mengumumkan peperangan terhadap siapa? Terhadap at-turuq as-sufiyah, orang-orang thariqah, orang-orang tasawuf. Faqadiyatum 'alaiha qatiluhum, bunuhlah mereka, orang-orang sufi dibunuh sebelum kalian membunuh orang-orang Yahudi dan Majusi. Ini berarti kan mengajarkan teroris orang Yahudi, orang siapa? Orang Wahabi ini. Sebahaya itu orang Wahabi. Jangan kita ayam-ayaman saja di Indonesia. Iya, sekarang di Indonesia itu apa namanya, masih minoritas. Coba kalau penguasa sudah dikuasai oleh si Wahabiyah ini, bahayanya sangat luar biasa. Itu baru 2 perkataan dari orang Wahabi. Nah, monggo yang lain ditanggapi. Ini udah ramai apa belum ini? Sudah. Gus Faidel, buka mic-nya Gus. Buka mic-nya Gus. Assalamualaikum Ustaz Chandra. Assalamualaikum MPD Teknik. Waalaikumsalam. Hei. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ternyata itu begini Gus, ya Kang Rifan. Saya itu tidak menyangka ya, yang hebat-hebatnya para ustadznya Wahabi itu begini. Mereka kan menolak sifat 20. Terus kita bicarakan tentang ketuhanan tuh, ternyata mereka tidak paham. Contoh begini ya, Tuhan itu bersifat kalam. Saya tanya kepada Aris, Tuhan itu bersifat kalam. Iya. Sejak bila kalam itu ada? Ya, saya tanya begini, kapan Allah itu berkalam? Ya, kalau ada makhluknya berkalam, kalau tidak ada tidak berkalam. Nah, ini kan bukan maha berkata-kata ya. Menunjukkan bahwa Wahabi itu tidak paham sifat Tuhan. Tidak paham Tuhan langsung. Berarti nanti sama saja gini Kang Surya. Sebelum, berarti kalau dia berpemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo ya, lanjut.
Iya, dari Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Kayak gitu, Ustadz Wahabi gitu, asal mulai ceramah kajian selalu Sama itu. lah. Tadi Yerifan pun tidak ceramah pun ngomong seperti itu. Iya, karena itu Adik penting. Chandra sama. Karena ada contohnya dari Rasulullah, makanya dibuat. Nah, ini yang membuat lucu itu begini ya Rifan ya, Kang Ade Chandra. Wahabi itu terpaku pada contoh. Nabi itu memberi dalil itu kadang bukan contoh. Lah Wahabi ini hanya terpaku pada contoh. Nah, ini yang membuat agama ini jadi repot. Nggak boleh gitu, Yai. Ya tidak lah. Kalau kita terpaku kepada contoh yang Rasulullah buat, nggak boleh. Tidak cukup. Nggak Kalau boleh. sekedar contoh saja tidak cukup. Contoh, kalau saya tanya kamu zakat pakai beras, mana contohnya? Boleh apa tidak? Tidak. Boleh Tidak apa cukup tidak? pada contoh. Tidak cukup pada Nggak contoh. boleh. Paham? Boleh, tapi Tidak tidak cukup dengan pada tidak aja contoh. beda. Jangan diputar-putar. Kebiasaan. Monggo Kang. Ngeri kalau sudah lawan dua. Saya nanya boleh apa ini. tidak? Coba ayatnya bunyinya. Yang ngeri. Bentar dulu. Ayat apa? Dal. Ayatnya bunyinya wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Coba artikan wa ma nahakum di situ. Nggak tahu. Jangan tanya saya. Saya ini cuma tukang kritik aja. Yai aja jelasin. Agama kok dikritik. Ya kritik nggak punya ilmu. Biar saya paham. Orang mengkritik nggak punya wawasan, apa yang mau dikritik? Ya udah, kalau nggak menjelasin ya nggak apa-apa. Di situ Allah Ta'ala menyatakan wa manahakum anhu, apa yang Rasulullah cegah, fangtahu, maka jangan kalian lakukan. Bahasanya wa manahakum, apa yang Rasulullah cegah, bukan apa yang Rasulullah tinggalkan. Beda. Apa yang Rasulullah tinggalkan? Kalau Iya. dicegah itu kan larangan. Apa yang sudah dilarang sudah aku sampaikan. Apa yang diperintahkan sudah aku jelaskan. Dicegah itu kan larangan, jadi tinggal lah. Apa yang Rasulullah larang, maka jangan dilakukan. Nah, Allah Ta'ala tidak menyatakan apa yang ditinggal oleh Rasulullah, apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Nggak mengatakan itu. Beda. macam-macam lah. Agak ambulat sedikit. Apa yang Rasulullah tinggalkan jangan dikerjakan gitu. Gini. Ayatnya berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dibawakan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka ambillah itu sebagai pedoman. Fakhudhuhu. Yes. Wa manahakum. Ini yang poinnya yang kedua nih. Wa manahakum, dan apa yang Rasulullah larang. Bukan yang Rasulullah tidak lakukan, beda. Apa yang Rasulullah larang, fangtahu, maka jangan kalian lakukan. Nah, Sekarang pertanyaannya dilarang, jangan gini. dilakukan. Sekarang pertanyaannya gini. Ditinggalkan apa? Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, apakah mesti itu sebuah larangan? Apa yang tidak dilakukan Rasulullah? Ngapain dilakukan? Rasulullah nggak lakukan. Bukan itu. Apa yang Rasulullah tidak lakukan, apakah pasti itu menunjukkan larangan? Minimal ngapa dilakukan? Lah kan simpel. Kenapa dibelit gitu? Rasulullah nggak lakukan. Apa hubungannya? Itu bukan perkara yang dari kami Ya berarti. Allah. Pertanyaannya dasar kali. Coba saya nanya yang lain ke MPD teknik. Apa yang Rasulullah tidak Enggak, kan lakukan? jelas kan? Tunggu dulu Apa kan. yang Itu jelas, perkataan itu jelas. Apa yang Rasulullah tidak kerjakan, ngapain kita kerjakan? ngapain? Bukan Karena itu bukan Poinnya sesuatu itu, yang dari kami, bukan sesuatu Feodal, urusan Gus kami. Gus Tunggu Feodal, dulu, Dek. poinnya itu. Adek, Biarlah bobok dulu, dia. Dek. Biar- Tanya ke Ana. Bobok dulu. Biar Ana jelaskan dulu. Sebentar. Diam dulu, Enggak, Bos. biar bisa tidur Kang Ripan.
Jadi kalau bukan urusan Rasulullah, berarti Rasulullah tidak ajarkan, tidak antum kerjakan. jangan nafsirin sendiri, dengerin Berarti dulu. bukan urusan kami. Ya kan itu bunyi hadisnya. Salah. Ini Gimana apa pula tidak? dikerjakan. Rasul wa ma nahakumur Nah, rasul fantahu. paham kan? Kan begitu ayatnya. Jadi intinya kan dilarang. cuma muter-muter kata-kata aja. Yang biar dilarang yang Gus Yodan. penting terabaikan. Yang dilarang oleh Rasul maka jauhi. Jadi Yang tidak jelas, dibuat oleh niatnya itu Rasul tidak ada cuman dalil. untuk bikin apa? Bikin pusing. Kamu aja yang pusing. Bikin pusing. Sementara Rasulullah tegas, yang telah kuperingatkan, yang telah Allah larang sudah kujelaskan, yang bermanfaat telah kujelaskan. Ah, Iya ya. kok Gak kenapa gitu, yang salah. Rasulullah tidak tinggalkan? Nah itu kata siapa? Gus, salah. Ya, kata yang mutar-mutar, biar yang Salah. dilarang, yang dikerjakan itu maknanya hilang. Itu Intinya kan asumsimu itu. yang salah. Salah Itu nafsirin. mau menolak aja. Makanya saya bilang diciptakan perkataan Wahabi untuk biar bisa menolak Iya, memang ayat kalau dan nggak terbiasa dan berpikir itu hadis. terasa berat Jadi ya. disalahkan nanti Wahabinya. Ini Gus, mohon maaf. Kalau nggak nge, Potong sebentar. Kalau nggak terbiasa Ah, silakan. berpikir itu berat ya. Padahal mikir yang ringan gitu terasa berat sekali. Larangan ya itu ringan mutlak. bukan? Larangan ini kan Itu mutlak. ringan. Untuk Kita diringankan untuk tidak berbicara, bukan urusan kita. Ya. Bukan urusan kami, Ustaz kata Rifan. Rasulullah. Kan Ustaz ringan. Rifan, coba bertanya sama saya aja Ustaz Rifan. Poinnya Coba apa? ya. Nah, coba dalam ayat itu Allah Ta'ala menyatakan wa ma'atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang Rasulullah dibawakan, apa Iya, yang dibawakan ada Chandra antara Kang Ripan. Ini ada Chandra ini kebiasaan ini. Ustadznya sendiri pun dipotong, apalagi saya. Coba pakai adab dulu. Makanya Enggak, saya gini. nggak suka orang-orang begitu. Kita mau dengari orang bicara, tapi dia nyempil. Oke. Iya, silakan Ustaz. Ustaz. Ini, Silakan, ini Kang saya Rifan. ngasih jawaban ya. sensitif Tahu itu. kan batasannya bahwa apa yang dilakukan Nabi tadi itu lakukan, kan seperti itu. Mm-mm. Oke. Tapi yang dilarang ini kan mutlak sudah. Bahwasanya itu tidak boleh dijalankan. Lakukan. Tapi bukan berarti yang tidak dilakukan Nabi ini tidak diperbolehkan. Betul, betul. Enggak ada hukum di situ. Yang tidak dilakukan Nabi bukan urusan kami. Aduh. Kan itu apa kesimpulannya? Ngapain pula kita Wama. bicarakan itu? Wa ma Poin. yang disuruh kita tinggalkan itu yang dicegah oleh Rasulullah, Gus. Yes. Yes. Yang kita tinggalkan itu yang dilarang oleh Rasulullah, itu nas Al-Qur'annya. Yes. Wa manahakum anhu fangtahu. Sekarang saya mau bertanya gini. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah, apakah pasti itu sebuah larangan? Sehingga tidak boleh dilakukan. Yang ditinggalkan Rasulullah berarti pernah dibuat. Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, apakah mesti menunjukkan larangan sehingga kita tidak boleh melakukan? Yang ditinggalkan, yang tidak dilakukan. Oke, saya jelaskan dulu ya biar kita paham ya. Enggak, Dia ada dua. Bukan penjelasan. Ini bulat ini Kang Ripan. Saya nanya, yang ditinggalkan saya berarti nanya pernah dulu. dilakukan. Yang tidak dilakukan berarti belum pernah dilakukan. Iya, Itu bahasanya. iya. Terus Sekarang Kang Ripan mau nanya yang mana? yang kedua, ditinggalkan, apa yang tidak dilakukan. Yang tidak dilakukan. Yang tidak dilakukan. Ah, gini Gus Kembali Weda. Ini kepada saya bagi larangan contoh ya. Rasulullah. Ini tidak dilakukan Tunggu. Rasulullah. Ini Contoh sedikit lagi nih. Gini. Sebentar, Ini Kang sekali Surya. nanti sampai Itu sekali jawab. Nanti sampai sekali jawab. Begini ya. Pada Oke. suatu hari Rasulullah bertamu, lalu disuguhkan dengan makanan dhab. Rasulullah berpaling muka dan meninggalkannya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dhab itu boleh dimakan. Nah, silakan jawab. Udah. Oke.
Pertama kita bahas lu Kang Rifan, yang tidak Rasulullah lakukan itu terbentur dibatasi oleh perkataan Nabi, bukan urusan kami, itu tertolak. Kalau kita mau mempermasalahkan itu. Ada Jelas ya? coba. Enggak jelas, belum jelas. Terbentur perkataan Nabi Ya, bagaimana? Oh ya, oke. Nanti kita selesai dulu Kang di bawah Surya. dong perkataannya dong. Ya. Perkataan ada Jadi nggak ini masalah larangan dong. Rasulullah? Ada nggak Rasulullah melarang Tunggu dulu. apa yang beliau tidak Tunggu lakukan? dulu. Oke, nggak mau kalau maksa juga. Itulah perkara bid'ah. Sesuatu yang tidak urusan Rasulullah, yang tidak beliau lakukan, itulah namanya bid'ah. Itu yang jadi permasalahan pokok orang-orang yang anti Wahabi. sedikit, Mereka Kang Irfan, diserang karena karena membenci bid'ah. Membenci yang bukan Fadal. urusan Nabi. Sedikit. Tunggu Kang Pojan. Saya Ya, bawa nggak usah, logika yang banyak lain. saya kasih, banyak saya kasih sampai muntah kok nanti. Dah, kamu dop. Nanti Pojan sampai muntah kau kasih. Begini. Saya bawa logika yang lain. Boleh? Enggak, begitulah dia, sampai muntah kau. Ya, dengar. Dah, Nah, kasih orang ngomong dulu. Silakan. Udah Bang Pojan, Fauzan. diam dulu Silakan, kau. Bang Nanti Fauzan. ku kasih kau sampai muntah-muntah kau ngomong. Jadi kan, Nah, jadi aku mau begini, jawab kan? Kang Mudop dulu. Diam dulu, nggak selesai kita nanti. Sebenarnya kami sudah mau mau jawab muntah dulu. ini. Bentar, saya minta Kami waktu sebenarnya sebentar. sudah mau Kan udah mau muntah dia kata, kan udah mau muntah kok Pojan kan? Kata Kang Mudop kan. Sabar Bang Phil. Saya yang mau muntah. Nah, makanya tunggu, sabar. Pertanyaan Terus dia kan waktu dipelintir-pelintir putar kepala kalian. Maunya apa Nah, kamu itu? Begini, mau jawab Kang Bang Mudop Fauzan. dulu. Saya bawa Sekarang dengan logika yang masalah berbeda. Boleh? dop. Memang bengal kali lah Pojan ini. Nama Pojan, Bengal. tapi Boleh nggak? diam Saya bawa dulu dengan lah. logika yang Diam berbeda. dulu. Silakan Bang Fauzan, silakan Bang Fauzan. Ya, tolong sebentar Bang Fodal. Jadi kan kalau Iya, nggak perlu kau minta tolong aku. Macam polisi ya. gimana ini? Kayak bukan Diam dulu kajian kau ilmiah itu namanya, Pojan. seperti itu. Diam dulu kau Pojan. Aku mau menjawab Kang Mudop. Sebentar oke, aja. Oke, jawab. Oke. Ah, gitulah. Patuh, anak baik. Bagus. Ya, oke. Jadi Kang Mudop, masalah dop itu apa permasalahannya? Nabi cuma berpaling. Tidak ada larangan, tidak ada anjuran, Nabi cuma berpaling. Tapi Nabi tidak melakukan. Masalahnya apa? Justru berpaling itu karena meninggalkan. Dan Nabi tidak melakukan Karena itu maka bukan dong. perkara. Karena itu bukan perkara kami. Ya, itu bukan perkara kami apa. Hukum halal haramnya itu menjadi daging biawak masalah itu bukan kami. perkara Rasulullah, bukan Waduh. syariat. Ini Halal begini. haram itu masalah agama, Bro. Lah katanya Ya. untuk Rasulullah. Makanya dihukumi sebagai sesuatu yang mubah kan, yang tidak ada no Siapa yang comment. bilang mubah? Siapa yang bilang mubah? Bawakan nasnya coba. Bawakan nasnya dop itu mubah. Udah, coba. makan aja biawak tuh. Muntah-muntah. Blunder Makan aja lagi. biawak tuh. Bukan biawak, Eh. dop itu bukan biawak. Iya, Sejak itu kapan dop itu biawak? Oke. Sekarang begini, saya bawa dengan logika yang berbeda, Kang Rifana. Jadi kalau dilihat dalam kitab Itiqad As-Sunnah fi Ma'nal Bid'ah, di situ ada satu hadis, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun wa ma harama fahuwa haramun wa ma sakata anhu fahuwa afun. Apa saja yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya maka dihalalkan, apa saja yang diharamkan maka diharamkan, dan apa saja yang ketika oleh Nabi diam itu dimaafkan, dibolehkan. Maka kan timbul pertanyaan begini, ini kan ta'arud, kontradiksi dengan hadis kullu bid'atin dalalah. Jadi di hadis itu ketika Nabi diam, Nabi tidak melakukan, Nabi tidak mengerjakan, itu dimaafkan. Sedangkan di hadis yang lain ketika tidak dilakukan dilarang, sesat. Itu bagaimana itu, Bang Feodal? Paham nggak pertanyaannya? Bang Fidel tuh pening itu. Mic-nya tertutup dia nggak bisa buka. Di hadis kullu bid'atin dalalah, ketika tidak dilakukan Dia ditinggalkan. mute sendiri kan, Kang Surya kan? Saya yang mute. Oh. Karena kan begini Kang Rifan, kalau di hadis itu ketika ditinggalkan Nabi tidak mengerjakan
tidak boleh. Sedangkan di hadis ini wa masakata anhu fawafun, ketika Nabi diam, tidak dilakukan, ditinggalkan, dimaafkan. Maka kan timbul pertanyaan begini, apakah itu boleh? Kan itu yang harus kita cari tahu dulu. Iya. Tidak Atarku semua la yang yadullu ala tahrimihi, kan gitu kaidahnya. iya. Karena bisa kita ambil kesimpulan, maka tidak semua yang ditinggalkan Kirain hal yang baru juga. tidak Itu semua yang juga ditinggalkan balik juga lagi boleh. situ. Kan begitu Kang Rifan. Contoh-contoh Berarti yang mudahnya, Nabi diam, yang Nabi diam itu berarti mudahnya, bukan Bang- urusan Bang kamu. Saudara. kita cari hadis-hadis yang lain. Nabi Bukan mengatakan, urusan, bukan kayak gitu Gus siapa Fodel. Jadi apa urusannya? Kan Kalau gitu ini jadinya dia, kan. Apa nggak ilmiah. urusannya? Ada kuliah nggak? Pernah buat S1 skripsi? Enggak. Saya orang kampung, Mas. saya tinggal di apa? Oke, sekarang Di jawab. kebun kosong. Bang Feodal, pertanyaan tadi, wa ma sakata anhu fawa'afun, ketika oleh Nabi diam itu dibolehkan, Nabi tidak melakukan dibolehkan. Apakah semua yang ditinggalkan atau tidak dilakukan oleh Nabi itu boleh? Apakah semua boleh? Saya tanya. Di situ jelas-jelas afun, boleh dimaafkan. Kalau bahasa hadisnya bukan urusan kami. Pahami itu. Simple. Oke, saya tanya satu Bukan saja. berarti. Saya tanya satu lagi. Ya, biar pertanyaannya mungkin gini Kang Surya. Ya, gimana? Mungkin kayak gini pertanyaannya. Gus Wadal, apakah mungkin Rasulullah menyembunyikan hukum halal dan haram? Tidak. Nah, kenapa itu masalah dob nggak dijelaskan? Ya kan bukan urusan. Masalah hukum halal haram kan bukan urusan. Rasulullah diutus oleh Allah Ta'ala ya untuk mengajarkan Islam, Ini mengajarkan nggak syariat. urusannya kan. Mau ditinggal nggak apa-apa. Mau dimakan juga ini boleh. Kang Rifan Wahabi amatiran ini. Kan nggak Coba cari urusan. Wahabi yang pro, ada nggak? Itu bahaya, itu bisa mensifatkan Coba Rasulullah bahaya dengan gimana? Gimana bahayanya? Iya, Coba, mensifati sahabat Rasulullah. makan, Rasulullah nggak makan. Apa masalahnya? Lah, kenapa Rasulullah tidak menjelaskan hukum halal haramnya? Ya bukan urusan kami. Urusan kami siapa? Lah kan Nabi bilang gitu, yang bukan urusan kami, amalnya tertolak. Wahabi Ya amatiran nggak ini. dilakukan. Orang memang Nggak, bukan cari guru, urusan, cari guru bebas-bebas saja lah. Panggil guru sana. Kalau Jadi kalau ketika urusan tauhid itu, yang bukan urusan Nabi kami, atau bukan? dibawa ke urusan agama seperti masalah dop ini, ya ditolak. Kalau Simple logikanya. kalau ini Tri Tauhid itu urusan kami atau bukan? Tri Tauhid. Ajarannya. Bang Mutaf, dia pertanyaan saya nggak bisa dia jawab itu pertanyaan saya. Iya. Coba, Jadi apa itu Tri Tauhid? kita giring kepada yang mudah saja. Biar Tri sama Tauhid itu ngaji kita, berjuang. urusan Nabi atau bukan? Tri Tauhid itu urusan Nabi atau bukan? Nah, coba apa itu Tri Tauhid? Lah iya, udah saya dengar pertanyaannya. Sekarang biar kita samakan persepsi. Nanti di blindir apa katanya apa itu Tri beraninya Tauhid? keroyokan Kang Surya. Enggak dikeroyok saya ini, cuman dikusuk-kusuk aja, kurang banyak ini. Cuman ya pening, tapi satu-satu ngomongnya, jangan barengan. Kayak film Cina, ini ngeroyok ribuan tapi yang dipukul satu-satu juga, yang maju satu-satu juga. Kamu belum menjawab pertanyaan saya, Bang Feodal. Orang banyak kali yang nanya, bukannya sabar nunggu. Udah aku bilang sampai muntah kalian kebuat. Ajak gurumu lah. Kamu ini Coba wah. santai Coba aja. Tri Tauhid itu urusan kami atau bukan? Oke, Itu udah ya itu dengar tuh. itu ya. Nah itu dulu, betul. Jangan balik Sekarang tanya, biar jangan balik kita- tanya, jawab. Kita samakan dulu persepsinya, itu penting loh Kang Ripan. Apa itu Tri Tauhid dalam pemahaman kalian? Ya udah, jawab saja. Terus. Jawab aja. Ini janganlah, jadi sama-sama paham kita. Nanti saya jawab, nanti larinya ke kemana? Rupanya salah. Iya terus jawab saja kamu. Persepsi dari kamu seperti apa? Pemahaman kamu. Bisa lah. Fodel. Bahannya belum ada, bahannya belum ketemu. Ya bahannya kan Tri Tauhid itu bahannya. Nah, apa itu Tri Tauhid? Tauhid dibagi menjadi 3. Nah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, gitu kan? Ya.
Oke, ini udah ini saban ketemu itu aja, saban ketemu Wahabi yang ditanya tuh tauhid. Sekarang saya tanya, kenapa tauhid rububiyah yang Kang Surya pahami? Kamu jawab dulu, jangan pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Yang diajarkan Ini kan udah diam lah Pojan, nanti muntah kau lagi kuah. Kamu pertanyaan. Oke, langsung aja, udah ketemu kan persepsinya kan? Dari dulu saya bilang tauhid rububiyah itu adanya di surat Al-Fatihah. Mana Allah ada di Rabbul situ? Alamin. Dengar dulu lah. Tapi mau pintar. Kalian ketemu Orang jawabannya pasti ngaco. pintar kalian insyaallah. Orang jawabannya ngaco. Diam mana, dulu. Makanya diam dulu. mana ada Rabbil Alamin itu Nggak jelas, tauhid di jelas. situ. Ya udah, Itulah contoh tauhid rububiyah. Siapa yang Allah mengatakan itu itu? Rob semesta alam. Allah Siapa menciptakan yang mengatakan alam. itu? siapa yang Allah itu mengatakan adalah kau alam feodal? ciptaan. Jangan mengarang-arang kau feodal. Dengar, oke. Jangan Oke. mengarang-arang kau. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang melawan itu? Siapa yang melawan itu? Enggak, siapa yang apa ya, yang menjelaskan bahwa alhamdulillahirabbil alamin itu tauhid rububiyah siapa ya? Kalau saya bilang nggak ada, berarti itu setuju kan? Kamu kalau bilang tidak ada, kalau seumpama kamu bilang tidak ada, Kapitan Wahabi sebelahku tak suruh nempeleng nanti. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya sekarang tanya, siapa yang menolak itu? Begini, kami itu tidak pernah menolak ayat Al-Quran. Di situ ada alhamdulillahirabbil alamin. Dengar dulu. Alhamdulillahirabbil alamin itu ada Rabbun wa maknahu ma'budun ya. Terus kemudian ada Maliki Yaumiddin, Rabbun wa maknahu malikun. Harus dipahami itu. Jangan sembrono. Ada lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagi qul huwallahu ahad. Ada lagi Allahu somad. Nanti ada tauhid somadiyah itu. Ya. Oke. Nah, jadi ada makna ibadah, itu kan? Dikata Rabbil Alamin. Ya, itu kan itulah dia namanya globalnya. Globalnya apa? Iya kan? Ya semua manusia yang teis, yang mempercayai adanya Tuhan, itu bermakna seperti itu. Permasalahannya ada sekutu lain yang juga diibadahi. Itulah uluhiyahnya kan? Jadi perbuatan manusia itu Allah menyatakan Rabbul Alamin, itulah Allah kan? Perbuatan manusia dia menyembah, beribadah kepada selain Allah, menyembah hal yang lain. Di situ permasalahannya Kang Surya. Kalau rububiyah, selama orang masih teis, dia percaya ada yang maha kuasa, ada Rob yang maha kuasa, Rob semesta alam yang terkait dengan alam ini, dialah prima kausanya. Ada itu, jangankan Islam. Oke, saya stop dulu. Jadi saya jelaskan sebelum ini ke Ade Chandra ya, beliau sudah membuka kitab. Di kitab saya itu begini, Rabbun wa maknahu ma'budun. Ma'budun itu ilahun. Jadi kalau sampai mengatakan ilah yang disembah, Rabbun tidak disembah, ini salah Pak. Kalau sudah Rabbun itu akan mencakupi malikun, ma'budun dan segalanya. Jangan dipisah Rabbun dengan ilahun, dipisah itu tidak bisa. Ini namanya kamu sedang merusak-rusak amruna, merusak perkara Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan Rabbun lain, ma'budun lain, ilahun lain. Rabbun, ma'budun, ay ilahun, ay malikun. Allah itu esa. Silakan Kang Adi Chandra. Ini saya baterai hampir habis nih, Yai. Larinya ya. Sebentar aja. Di sini dikatakan bahwa dalam kitab Kaifa Nafhamu Tauhid karangan Muhammad Ahmad Bashmil, salah satu ulama Wahabi, ini mengatakan ada tauhid Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa kata beliau? Abu Jahal wa Abu Lahab wa man ala dinihi minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahiduna fi rububiyah khaliqan wa razikan muhyian wa mayyitan daran wa nafi'an
la yusyrikuna bihi ila fi dzalika syai'a. Jadi kata beliau, Abu Jahal dan Abu Lahab ini dan orang-orang kafir daripada musyrik itu beriman kepada Allah. Ini coba Gus Feodal, Anda datangkan dalil daripada nas atau hadis Nabi Muhammad yang mengatakan orang kafir itu yu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jangan membuat perkara-perkara baru dalam agama. Ini akidah Wahabi ini sangat sesat, menyesatkan. Tolong klarifikasi ini. Ini Kapitan Wahabi ngapain naik ke sini? Ini Kapitan kan nggak ada data nih, diskusinya cuman bisa ngebacot. Lebih baik turun aja. Jangan gara-gara kan. Kenapa dinaikkan kalau nggak boleh naik? Udah, jangan gara-gara. Oke, Ini Yai. mesti jawabnya Oke. mesti gak sinkron dengan pertanyaan. Ayo kita lihat. Teng. Ya, sekarang Abu Lahab, Abu Jahal bertauhid, gitu kan? Jadi itu intinya kan? Beriman kanu Sekarang coba yu'minuna baca. billah. Ya, bertauhid. Kalau beriman itu masih apa? Masih banyak istilahnya. Saya bilang bertauhid. Orang dibilang beriman di situ kok. Oke, jangan pakai kata beriman. billah. Ya. Abu Lahab itu Iya, oke, kita yu'minuna pakai kata billah. beriman. Boleh. Dibikin gampang, mau yang susah. Memang feodal kali. Ya, ini itu bukan. Sekarang saya kasih langsung bukan perkataan Nabi, tapi perkataan Allah. Di ayat Al-Quran ada disebutkan para musyrikin itu ketika naik kapal mereka otomatis beriman. Kan ketawa kan beriman. Kalau bilang gitu para musyrikin ketika Mana naik kapal ayatnya, mana mereka ayatnya? bersungguh. Orang musyrik ayat? kok beriman tuh Ditanya gimana? ayat sama Ustadz, aku ketawa betul. Mana ayatnya, Ustadz mana? nanya ayat sama aku. Assalamualaikum. Nah, Berarti Ustadz ini belajar apa selama ini? Enggak, naik kapal jadi beriman. Iya, itu Allah yang bilang loh Kang. Iya, mana saya mau denger ayatnya Nah, gimana. saya bilang Ustadz nanya ayat ke saya, itu lucu. Nah, Kenapa surah lucu? berapa? Surah apa gitu. Nah, berarti kan nggak belajar berarti. Selama ini ngapain aja? Cuman maki-maki Wahabi aja. Lah, sekarang saya nanya, lawan katanya iman apa? Amin. Kita lawan kata gampang lah. Itu yang ditanya. Ya Allah. Udahlah Kang Surya, enggak nyambung Kang Surya. Ketika para musyrikin Nggak nyambung, naik serius. kapal di tengah laut, Habis mereka waktu. bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Habis waktu. Ganti next. Ketika mereka Ini mabok ini mah. Ketika mereka turun, mereka kembali kepada berhala-berhala mereka. Mereka melupakan pertolongan Allah. Nah, PR paham, kalian paham, cari paham. ayat itu. Paham. Aneh paham yang Diketawain maksud nama netizen. sama Gus ini. Biar Paham, yang paham, bawa Ustaz, tahu kualitas Salafi Wahabi itu seperti apa, tidak apa-apa. Berarti Dikawal sama kapitan. Memang nggak berkualitas. Memang nggak Berarti- berkualitas Wahabi itu. itu yang pertama Islam, kemudian murtad dia kan? Pertama Gitu kan, Islam Ustaz? kemudian murtad. Ya, kan nggak nyambung kan? Kan nggak nyambung. Yang pertama dia beriman di atas kapal. Para musyrikin. Iya, yang pertama Para beriman di atas musyrikin. kapal. Diikuti Dengar. turun dari kapal, Takut. mereka Itu menyembah apa? berhala, berarti udah murtad lagi. Mereka tetap murtad, mereka tetap musyrikun. Jadi bagaimana Musyrik sama murtad itu beda, model. Model. Yang bilang murtad kan kamu, bukan aku. Ih. Musyrik Yang pertama- sama murtad itu beda. gini, yang pertama biasanya kalau dalam Islam itu gini Gus kan? Yang bahas murtad siapa? Enggak gini Yang Gus, bahas murtad kalau dalam siapa? Islam, Gus, kalau dalam Islam itu pertama kita Kalian yang beriman, ngotak kalian. kemudian kita ini Telinga. menyembah berhala, berarti udah murtad gitu. Betul. Makanya nggak nyambung. Dibi aku juga yang disalahin.
Kan ku bilang para musyrikin itu Al-Ankabut itu Al-Ankabut kan baru ingat aku Al-Ankabut 65. Dan sebelumnya itu kan tentang orang kafir, kaum musyrik yang kemudian mukhlisin di atas kapal bersungguh-sungguh dia berdoa kepada Allah. Kemudian kembali lagi setelah Allah tolong di kapal itu mereka kembali lagi menyembah berhala-berhala selain Allah. Tuhan-tuhan ilah-ilah selain Allah, kan itu maknanya. Makanya heran kok ditanya ayat sama aku. Yang bodoh-bodoh ini, wabi bodoh ini ditanya ayat, mana ayatnya? Mana Ustaz lo yang nanya. Coba tanyakan kapiten. Coba tanyakan kapiten. Benar enggak kapiten? Seperti itu. Nah, kita lebih setuju tauhid aja, Abu Jahal bertauhid gitu. Loh, enggak, maksudnya apa yang disampaikan oleh Gus Wildel katanya barusan sesuai enggak sampean? Ya kan memang orang-orang Jahil Quraisy itu kan dia berwasilah aja kepada berhala itu, berhala patung-patungnya mak berwasilah, tapi tetap mengakui Allah sebagai Rob gitu. Oke, jadi saya jelaskan ini penutup ya. Saya tutup dulu nanti disambung lagi ya, disambung dengan judul lainnya. Jadi begini, setelah mendengar pemaparan dari Gus Wildel, ini di sini ayat Al-Qur'an itu menjelaskan, Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kufar. Jadi orang yang seperti itu adalah orang yang pembohong dan sangat-sangat kafir. Di sini Allah memakai kalimat sehot mubalaghah yang artinya sangat-sangat kafir. Mereka itu pembohong dan mereka itu kafir. Maka ketika orang musyrik dikatakan beriman, nah ini adalah kontradiksi. Menurut kata Imam Ibu Hanifah, hadhihi mughaladatun. Sangat-sangat kontradiksi. Tidak bisa orang yang duduk itu dikatakan berdiri, orang yang berdiri dikatakan duduk. Begitu juga orang beriman tidak bisa dikatakan musyrik. Orang musyrik juga tidak bisa dikatakan beriman. Jadi kata Gus Wildel dan kata para Wahabiyah lainnya ini sangat menyelisih Al-Quran. Sedangkan Quran menggelar mereka adalah hadza kadzibun kufar. Jelas-jelas memakai sihot mubalaghah ya. Sangat-sangat kufar. Mereka itu orang yang pembohong dan mereka sangat